Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kelima ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa bersemangat menjalani aktivitas dan belajar seperti apapun keadaan dan situasinya. Nah, anak-anak kelas 9 semua, kali ini Ibu akan masuk ke dalam materi terbaru, yaitu mengenai pidato persuasif. Ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan ditulis di buku tulis dan dikirim ke email Ibu ya. Oke, kita masuk. Pidato persuasif itu apa sih, Nah? Pidato persuasif itu adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya sehingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Nah, persuasif itu artinya mengajak ya, membujuk dengan cara halus. Jadi kalau kalian ingin orang-orang untuk mengikuti apa yang kalian mau, kalian berbicara di depan mereka. Nah, itu namanya kalian sedang melakukan pidato persuasif. Nah, pidato persuasif ini merupakan bagian dari teks eksposisi. Teks eksposisi itu kan teks yang digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyampaikan argumen dari satu sudut pandang. Jadi teks eksposisi ini bertujuan untuk meyakinkan seseorang. Sedangkan pidato persuasif itu juga bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal atau topik. Maka teks pidato persuasif itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Apa sih tujuan dari teks pidato persuasif itu, Nah? Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, tujuannya adalah untuk membuat orang atau pendengar melakukan sesuatu sesuai dengan yang kamu mau. Jadi kalau kamu mau orang-orang tidak membuang sampah sembarangan, kamu mau orang-orang untuk misalnya menanam pohon, kamu menyampaikan kenapa sih orang-orang harus melakukan itu, supaya orang-orang mau melakukan apa yang kamu ajak. Nah, cara memersuasi ini ada 3 ya, Yang pertama kita menggunakan etika, yaitu gunakan pendekatan etika mengenai benar atau salahnya sesuatu. Kemudian emosi, gugah perasaan audiens, buat mereka merasa, oh iya, apa yang kami lakukan itu memang hal yang baik ya, ini bagus ya, ini menguntungkan untuk banyak orang. Kemudian logika, buat masuk akal bahwa mereka memang sudah seharusnya melakukan seperti ini. Oke, contohnya gimana, Contohnya kalau kita mau orang-orang mendaur ulang sampah. Pendekatan etikanya, daur ulang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak adil. Nah, ini adalah pendekatan etika. Kamu memberitahukan bahwa mendaur ulang itu memang hal yang benar untuk dilakukan. Secara etika itu benar, secara norma itu benar, maka seharusnya kita begini. Ini yang dimaksud pendekatan etika. Kemudian emosi. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, ini dari segi emosi. Jadi kamu menggugah emosi si pendengar ketika mereka tuh berempati dengan keadaan dan akhirnya mau melakukan sesuai dengan yang kamu anjurkan. Kemudian secara logika, kita paham bahwa sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, secara logika kamu menyampaikan bahwa daur ulang itu memang sesuatu yang harus kita lakukan untuk kepentingan kita, untuk memajukan kita bersama. Nah, ini cara mempersuasi ini tuh ada 3 ini ya, Oke, sampai sini dulu materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian, Ibu tunggu tugas dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.